Halo teman-teman, perkenalkan kami dari tim KKN UGM, dan pada video kali ini kami akan memberikan pendampingan materi terhadap matematika pada bab eksponen dan logaritma. Apa itu eksponen? Eksponen itu merupakan bilangan berpangkat, tetapi pada bagian ini hanya akan dibahas sifat-sifat umumnya. X pangkat 0 sama dengan 1, di mana bilangan apapun yang di pangkat 0 itu hasilnya akan 1. Sebagai contoh, 5 pangkat 0 itu hasilnya 1. X pangkat N merupakan perkalian X sebanyak N kali. Sebagai contoh, 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4. 4-nya itu dikalikan sebanyak 3 kali. X pangkat min N sama dengan 1 X pangkat N, di mana minnya itu dijadikan 1 dan pangkatnya itu dituliskan kembali. Sebagai contoh, 5 pangkat min 3 sama dengan 1/5 pangkat 3. X pangkat M kali X pangkat N sama dengan X pangkat M tambah N. Jika memiliki nilai yang sama, maka pangkatnya itu dijumlahkan untuk perkalian. Sebagai contoh, 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 5 pangkat 5. 3, bilangan pangkat 3 dan 2 itu boleh dijumlahkan karena 5-nya sama, tetapi jika misalnya 4 di pangkat 3 kali 5 pangkat 2, maka nilai ini tidak dapat dijumlahkan. Kemudian X pangkat M di pangkat N, untuk bilangan berpangkat yang dipangkat, maka pangkatnya itu dikalikan. Sebagai contoh, 7 pangkat 2 di pangkat 6 itu sama dengan 7 kali 2, itu sama dengan 7 pangkat 2 kali 6. Kemudian untuk pembagian mirip seperti perkalian, hanya saja pangkatnya itu dikurangkan. Sebagai contoh, 5 pangkat 8 bagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 8 dikurangi 2 sama dengan 5 pangkat 6. Untuk X kali Y di pangkat N, jika memiliki dua nilai yang secara sekaligus dipangkatkan, maka masing-masing nilai itu boleh dipangkatkan. Sebagai contoh, 3 kali 2 di pangkat 4 itu boleh 3 pangkat 4 kali 2 pangkat 4. Untuk pembagiannya juga boleh X per Y pangkat N, masing-masing bilangan dipangkatkan dengan N. X pangkat N, Y pangkat N. Sebagai contoh, 2/5 di pangkat 3, itu hasilnya 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Kemudian bilangan eksponen bentuk akar. Bentuk akar itu juga merupakan bilangan eksponen, di mana dalam bentuk usahan seperti X pangkat M per N, di mana pembilangnya itu sebagai pangkat dan penyebutnya itu sebagai pangkat dari akar tersebut. Sehingga X pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N X pangkat M. M-nya sebagai pangkat dan N-nya sebagai pangkat dari akarnya. Sebagai contoh, 5 pangkat 2/3 itu sama dengan akar pangkat 3 5 kuadrat. Kemudian X pangkat P per M kali N, itu M kali N-nya itu merupakan penyebutnya. Dan untuk penyebutnya itu jika merupakan tanda kali, maka boleh dipisah. Seperti menjadi akar pangkat M dan akar pangkat N. Sama juga jika dibalik akar pangkat N dan akar pangkat M. Pembilangnya tetap dituliskan bersama dengan X-nya. Sehingga X pangkat P-nya itu tetap. Sebagai contoh, 7 pangkat 2/3 kali 5 sama dengan akar pangkat 3, akar pangkat 5, dan 7 kuadrat. Pembilangnya tetap ditulis 7 kuadrat. Dan 3 dan 5-nya itu karena penyebut menjadi akar. Kemudian untuk nilai Y pangkat N itu sama dengan X, maka akar pangkat N X itu sama dengan Y. Sebagai contoh, 5 pangkat 3 sama dengan 7, maka 5 sama dengan akar pangkat 3 dari 7. Jika pangkatnya itu dipindahkan ke kanan, maka dia akan menjadi akar. Atau bisa juga kita pangkatkan dengan 1/3, pangkat 1/3, maka 5 pangkat 1 dan 7 pangkat 1/3. Kemudian P akar pangkat N X ditambah kurangi Q akar pangkat N X sama dengan P tambah Q akar pangkat N X. Jadi jika untuk akar pangkat
dengan nilai yang sama, maka dia boleh dijumlahkan. Sebagai contoh, 7 akar pangkat 35 ditambah 2 akar pangkat 35 itu karena akar pangkat 35 di sini sama dengan akar pangkat 5 di sini, maka nilainya 7 tambah maka nilai 7 tambah 2 itu boleh dijumlahkan. Tetapi jika salah satu saja dari itu berbeda, mau dari pangkatnya maupun 5-nya, maka dia itu tidak bisa dijumlahkan. Jadi nilainya itu harus sama persis. Kemudian akar pangkat n x kali y itu akar pangkat n untuk x dan y-nya itu boleh dipisah menjadi akar pangkat nx dikali akar pangkat ny. Sebagai contoh, akar pangkat 3 10 itu sama dengan akar pangkat 3 2 dikali 5. Karena berada dalam satu akar yang sama, maka akar pangkat 32 dan akar pangkat 5 itu boleh dipisah dengan tanda kali. Akan tetapi itu boleh dipisah dengan kali, tetapi tidak berlaku untuk penjumlahan. Akar pangkat n x per y sama dengan akar pangkat n x per akar pangkat n. Hal ini juga mirip seperti perkalian. Sebagai contoh, akar pangkat 42 per 9 sama dengan akar pangkat 42 per akar pangkat 49. Kemudian untuk model akar x ditambah akar y itu sama dengan akar x tambah y ditambah 2 akar xy. Untuk contoh permasalahannya pada umumnya itu seperti, sebagai contoh, akar 18 ditambah 8 akar 5 itu mau dipisah menjadi akar x ditambah akar y. Untuk memisahnya itu kita perlu memperhatikan di sini itu harus merupakan tanda 2 di depannya akar x kali y. Dan di sini merupakan angka 8 dan bukan merupakan 2, sehingga kita perlu memisah duanya di depan terlebih dahulu. Jadi untuk mendapatkan hasil 8, 2 dikali 4, sehingga 8-nya itu dipisah menjadi 2 kali 4. Kemudian karena dia harus 2 akar, maka 4-nya itu dipindahkan ke dalam akar, sehingga 4-nya itu dikuadratkan menjadi 16. Untuk masuk ke dalam akar itu nilai 4 harus dikuadratkan menjadi 16. Kita sudah mendapatkan model x kali y. Akan tetapi x tambah y-nya itu bukan merupakan 18, karena 16 ditambah 5 itu hasilnya 21 dan bukan 18. Sehingga kita perlu memfaktor ulang 80 ini menjadi 10 kali 8, di mana x kali y-nya itu 10 kali 8 dan x tambah y-nya itu 10 tambah 8 itu 18 juga, sehingga bisa dipisah dan kita mendapatkan akar x ditambah akar y, yaitu x-nya itu sebagai 10 dan y-nya itu sebagai 8. Kemudian untuk model pengurangan mirip seperti penjumlahan, hanya saja yang diganti itu yang di depan duanya, tetapi untuk x tambah y-nya itu tetap. Sebagai contoh, 24 dikurangi 6 akar 7 itu sama dengan akar 24 dikurangi 2 kali 3 akar 7. 6, karena kita perlu 2 di depan, maka kita memisah 6 ke sini, sehingga 2 kali 3 itu hasilnya 6, dan sama juga 3 dimasukkan ke dalam kuadrat, maka itu hasilnya 9. Akan tetapi 9 ditambah 7 hasilnya 16 dan bukan 24, sehingga kita perlu memfaktor ulangnya menjadi 21 kali 3, di mana 21 tambah 3 itu 24, dan 21 kali 3 itu 63. Untuk kurang, usahakan di depan itu selalu lebih besar dari yang di belakangnya, sehingga kita peroleh akar 21 dikurangi akar 3. Akan tetapi, sifat ini hanya berlaku untuk akar kuadrat. Akar pangkat 3 itu tidak berlaku sifat seperti ini. Kemudian kita akan membahas sifat-sifat umum dari logaritma, di mana x log x sama dengan 1. Jika memiliki nilai yang sama, maka hasilnya itu 1. Sebagai contoh, 3 log 3 sama dengan 1, 10 log 10 sama dengan 1, 7 log 7 sama dengan 1. Kemudian x log y itu sama dengan z, maka x pangkat z itu sama dengan y. Jadi z-nya di sini merupakan pangkat, dan y-nya di sini merupakan hasil dari perpangkatannya. X diturunkan menjadi x pangkat z itu sama dengan y. Sebagai contoh, 2 log 8 sama dengan 3,
maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 tarik ke bawah menjadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 3-nya itu merupakan hasil dari pangkat. 3-nya itu merupakan pangkatnya. Kemudian untuk nilai X log Y itu sama dengan 1 per, jika kita ingin mengubah nilainya menjadi Y log X, maka kita perlu mengalihkannya menjadi 1 per Y log X. Kemudian kita juga bisa membahasnya menjadi log Y per log X. Untuk basisnya P ini bebas, tidak harus memiliki satu nilai tertentu. Sebagai contoh, 3 log 5, jika kita ingin membalik menjadi 5 log 3, maka kita membuatnya menjadi 1 per 5 log 3. Kemudian jika kita ingin memecahnya, maka log 5 dibagi log 3. Nilai basis ini boleh bebas, kita misalkan nilai 7 atau juga nilai 5. Sehingga 5 log 5 itu 1, maka 1 per 5 log 3 juga. Jadi nilai ini juga bisa dibuat dari sini terlebih dahulu. Kemudian log X sama dengan 10 log X. Jika basisnya itu tidak dituliskan, maka pada dasarnya itu merupakan 10 log X. Sebagai contoh, log 7 itu sama dengan 10 log 7. Kemudian untuk nilai X log Y kali Z itu kita dapat mengubahnya menjadi penjumlahan. Jika nilai Y kali Z-nya itu berada di dalam log ini, sehingga kita bisa mengubah X log Y ditambah X log Z. Jika ketemu penjumlahan ini, maka kita juga bisa mengelompokkannya menjadi log Y kali Z. Tapi nilai basis X-nya itu harus sama. Sebagai contoh, X log Y ditambah X log Z, kita bisa mengelompokkannya menjadi X log Y kali Z. Sebagai contoh, 5 log 4 ditambah 5 log 7. Karena 5-nya basisnya itu sama, maka 4 bisa dikalikan dengan 7. Kemudian untuk pembagian mirip seperti perkalian, hanya saja operasinya itu merupakan kurang. Sama juga jika operasi kurang, maka dijadikan menjadi pembagian. Sebagai contoh, 5 log 36 dikurangi 5 log 4. Itu hasilnya, karena basisnya sama, maka boleh dibagi 36 dibagi 4. Kemudian untuk pangkat X pangkat M log Y pangkat N, pangkat dari sini boleh dikeluarkan menjadi koefisiennya dari log. Untuk yang di bagian sini dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian untuk pangkat basisnya itu dikeluarkan, tapi dijadikan 1 per, sehingga N per M. Sebagai contoh, 8 log 125 itu sama dengan 2 pangkat 3 log 5 pangkat 3. Sebagai contoh, 8 log 125. 8 ini merupakan 2 pangkat 3, 125 ini merupakan 5 pangkat 3. Sehingga kita bisa mengeluarkan pangkat yang ini 3, pangkat yang 5, 3 dikeluarkan di depan. Dan untuk basisnya, pangkatnya 3 dijadikan 1 per 3. Sehingga 3 per 3 hasilnya 1, maka hasilnya menjadi 2 log 5. Kemudian, X log Y kali Y log Z kali Z log A sama dengan X log A. Seperti ini merupakan berantai. Jika ketemu log Y dengan basis Y dan log Z bisa ketemu dengan basis Z, maka YY, ZZ itu bisa digabungkan menjadi satu menjadi X log A. Seperti X log Y kali Y log Z itu jika digabung satu menjadi ini, maka X log Z. Sebagai contoh, 2 log 3 kali 3 log 5 kali 5 log 7. 3 dengan 3, 5 dengan 5, habis menjadi 2 log 7. Untuk perpangkatan X pangkat X log Y, maka X dan X itu saling menghilangkan menjadi Y-nya sendiri. Sebagai contoh, 2 pangkat 2 log 5, 2 dan 2 sama, maka tersisa 5. Demikian pemaparan materi tentang eksponen dan logaritma dari video kali ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan.
dan terima kasih atas perhatiannya.